Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud, memasuki puasa di hari yang ke-16. Izinkan Al-Fakir menyampaikan kalam hikmah Ramadan 1445 Hijriah dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana dijelaskan bahwa asar sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan arba'atun min dhulumatil qalbi. Ada 4 yang merupakan atau yang bisa membuat gelapnya hati. Yang pertama batnun syab'an, yaitu perut yang terlalu kenyang. Wasuhbatuz zalimin, berteman akrab dengan orang-orang zalim. Yang ketiga wanisyanuz dzunub al-maziyah, yaitu lupa akan dosa masa lalu, dosa-dosa yang telah lalu, watulul amal, dan panjang angan-angan, banyak berandai-andai. Namun demikian Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan wa arba'atun min nuril qalb, dan ada 4 perkara juga yang merupakan cahaya buat hati. Kalau tadi adalah kegelapan hati, sekarang ini yang menjadi nur, menjadi cahaya hati. Yang pertama batnun ja'iun. Ja'iun adalah perut yang lapar. Artinya orang yang berpuasa itu merupakan penerang buat hatinya. Karena khawatir min hazarin, khawatir akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana tidak melakukan perintah-perintahnya. Wasuhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh, ini akan menjadi cahaya buat hati seseorang. Wa hifdzuz dzunub, dan menjaga perbuatan dosa. Artinya menjaga diri dari berbuat dosa itu juga akan menerangi hati. Wa qasrul amal, dan tidak terlalu banyak angan-angan, tidak terlalu banyak berandai-andai. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menyadari bahwa ada 4 perkara yang bisa menggelapkan hati kita, dan juga ada 4 perkara yang menerangi hati kita, tentu kita akan pilih yang bisa menerangi hati kita. Adapun 4 perkara yang menggelapkan hati kita atau membuat gelap hati kita sehingga kita sulit atau enggan untuk mendengarkan nasihat, malas untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi, bacaan Al-Quranul Karim, dan juga enggan menerima peringatan atau diingatkan orang ketika melakukan kesalahan. Salah satunya penyebabnya adalah melakukan 4 hal yang bisa menggelapkan hati kita, yaitu batnun syab'an, yaitu perut yang terlalu kenyang. Semakin kenyang perut kita ini, yang terjadi apa? Hati kita tertutupi dengan kekenyangan, sehingga kadang orang kenyang itu malas untuk melakukan apapun, dikasih nasihat dan lain sebagainya. Dalam kata lain, lebih luasnya lagi, orang yang menuruti hawa nafsu dengan memenuhi perutnya makanan-makanan dan minuman yang dia suka. Nah, kemudian yang kedua yang menggelapkan hati seorang adalah wasuhbatuz zalimin, bersahabat dengan orang-orang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya, enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Itu diantara tanda orang yang zalim, zalimul nafsih. Kemudian kita sering berinteraksi, sering intens berkumpul dengan mereka, maka akan mendatangkan kemalasan dalam diri kita untuk mengikuti jejak orang-orang yang zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian yang ketiga adalah wanisyanuz dzunub, yaitu lupa akan dosa al-madiyah yang telah lalu. Jadi dosa yang telah lalu pun kita harus ingat, sehingga kita menyadari bahwa kita banyak dosa yang harus banyak melakukan ibadah, taubatan nasuha, diikuti dengan amal-amal soleh. Dan yang terakhir yang menggelapkan hati seorang adalah watulul amal, banyak angan-angan, mengandai-andai. Nanti saya kalau sudah kaya, nanti saya kalau sudah tua, nanti kalau saya sudah sukses, dan lain sebagainya, berjanji dalam diri sendiri di hadapan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini terlalu mengandai-andai. Padahal tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui maza taksibu goda, apa yang akan diperbuat esok hari. Maka tidak boleh
kita menunda-nunda sesuatu atau mengandai-andaikan sesuatu. Sementara ada 4 perkara juga yang akan mencerangi hati seseorang, yaitu arba'atun min nuril qalbi, jadi penerang hati, yaitu batnun jai'un, perut yang sering lapar, sering melakukan puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maaf, min khazarin, karena khawatir akan murka atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Wasubatus sholihin, intens berkumpul sama orang-orang soleh yang tadinya kita malas, kemudian ngumpul sama orang-orang ahli ibadah, kita akan terbawa untuk mengikuti jejak mereka. Wa hifdzuz dzunub, menjaga untuk tidak berbuat dosa. Wa qasrul amal, dan tidak banyak mengandai-andai, pendek angan-angan, artinya tidak ada kata tunda-menunda. Oleh karenanya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Salam dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.